Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Segenap pemirsa televisi Al-Wasliyah di seluruh Indonesia dan dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa bersua dengan televisi Al-Wasliyah melalui mimbar dakwah Ramadan yang insya Allah akan membawa keberkahan bagi kita semua. Ada sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqul, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Seluruh umatku akan masuk surga illa man aba, kecuali orang yang tidak mau. Para sahabat pada heran, apa ada orang yang tidak mau masuk surga sementara seluruh umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merindukan surga, ada jaminan untuk masuk surga, lah kok dia ada orang yang tidak mau masuk surga? Bila maka para sahabat pada bertanya, man ya Rasulullah, siapa orang yang enggan dan tidak mau masuk surga itu ya Rasulullah? Ini sebuah redaksi yang relatif mengherankan. Sebab kata Rasulullah, seluruh umatku akan masuk surga, lah kok kecuali orang yang tidak mau. Apa ada orang yang tidak mau? Redaksi seperti ini sebenarnya sudah muncul pada kehidupan keseharian kita. Kita suka menjumpai teman kita yang dia dalam kondisi sakit, ketika suruh berobat dia tidak mau, suruh dokter dia takut disuntik. Ketika dikasih tablet untuk meminum, dia bilang saya tidak bisa minum tablet. Lalu saudaranya menganjurkan untuk minum jamu lah. Saya bilang minum jamu saya tidak bisa merasakan hal yang pahit. Ketika lisan saya, mulut saya kemasukan yang pahit, maka akan muntah dengan sendirinya. Lalu saudara-saudaranya pada putus asa, pada akan bilang sudah dasarnya orang tidak mau sembuh. Klarifikasi kepada yang bersangkutan, Anda mau sembuh? Dia bilang saya kepingin sembuh. Tapi realitas dia tidak mau berobat, dia tidak mau berikhtiar, dia tidak mau minum jamu dan tidak mau ikhtiar yang lainnya. Komentar semua orang yang menyatakan dasar orang yang tidak mau sembuh. Ini karena implementasi, karena realitas. Ternyata dia tidak mau berikhtiar, maka dianggap dia tidak mau sembuh. Maka selaras dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan kullu ummati yadkhulul jannah, seluruh umatku masuk surga illa man aba, kecuali orang yang enggan dan tidak mau masuk surga. Gila. Pada bertanya sahabat, man ya'ba ya Rasulullah, siapa sih orangnya yang enggan dan tidak mau masuk surga? Qala, Rasulullah menjawab, man ata'ani dakhala jannah. Siapa yang mau taat kepadaku, ikut dengan syariatku, ikut dengan segala macam laku lampahku dan perintahku, dakhala jannah, dia akan masuk surga. Wa man asani, dan siapa yang tidak mau mengikutiku dan tidak mau mengambil sunnah-sunnahku,
Faqad aba, maka dia ini adalah orang yang tidak mau masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa sekalian, bahwa orang ini ngerti untuk mencapai sebuah kesembuhan ketika dia sakit, dia harus berikhtiar untuk minum obat. Ketika dia sakit, dia harus pergi ke rumah sakit bersama dengan dokter sebagai bentuk ikhtiar untuk mencapai kesembuhan. Mungkin ada alternatif lainnya, minum jamu tradisional dan lain sebagainya, yang herbal itu untuk ikhtiar untuk mencapai kesembuhan. Dia paham itu, tapi ketika dia tidak mau melakukan itu, dianggap orang yang tidak mau sembuh. Mungkin orang juga akan mengerti bahwa untuk mencapai surga dia harus beramal yang baik, dia harus beribadah, dia harus ikut sunnah Rasulullah, dia tidak maksiat, dia tidak mau mengingkari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah dia enggan. Mengikuti syariat Allah Subhanahu wa ta'ala dia langgar. Maksiat dia lakukan. Kalau dia ditanya kepengen masuk surga, dia kepengen. Tapi realitas yang begini membuktikan bahwa dia enggan untuk masuk surga. Maka keilmuan, dia mengerti ketika dia tidak beramal. Maka al-ilm, mengetahui jalan. Bila amal dengan tanpa implementasi, maka syajar sebagaimana pohon bila samar tanpa ada buah tak berarti. Nah, ini yang dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, illa man aba, kecuali orang yang enggan. Ketika ditanya siapa yang enggan itu, man ata'ani dakhala jannah, siapa yang mau ikut denganku dia akan masuk surga. Wa man asalni, dan barang siapa yang ingkar denganku faqad aba, maka dia yang enggan dan tidak mau masuk surga. Hadirin pemirsa yang berbahagia, ikut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah implementasi daripada kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kunci untuk masuk surga itu tatkala kita bisa merebut kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul," katakan wahai Muhammad, katakan kepada seluruh umatmu, "In kuntum tuhibbunallah," kalau kamu benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, fattabi'uni, maka ikutlah engkau kepadaku, ikutlah dengan syariatku, lakukan anjuran-anjuranku, ikuti sunnah-sunnahku. Yuhibbukumullah, Allah pasti akan mencintai kamu. Dan ketika Allah cinta kepada kamu, maka kamu akan tenang di dunia, surga bagimu di akhirat. Itu adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu momentum di mana kita bisa berkasih-kasihan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa bergaul, bisa komunikasi dengan hati dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membangun keakraban dalam pergaulan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah kunci segala-galanya.
kunci mendapatkan surga itu pasti, kunci untuk mendapatkan ketenangan di dunia itu juga pasti, dan juga kita akan mendapatkan berbagai macam solusi dari kemungkinan adanya kesulitan dalam menghadapi hidup. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjamin itu. Situasi yang paling akrab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih fa huwa sajid." Paling akan-akannya seorang hamba komunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah fa huwa sajid, karena dia sedang sujud. Pemirsa yang bahagia, coba perhatikan redaksi hadis ini. Sudah menarik sekali. Karena bahasanya Arab, paling Arabnya itu tentu bahasa Arab yang kemudian biasa kita pakai dalam bahasa Indonesia. Arab. Lalu biasa kita pakai dalam kehidupan bahasa keseharian kita dengan kalimat Arab. Arab ini berasal kata dari kata qarib. Qarib. Lalu dalam bahasa keseharian kita disebut qarib. Qarib itu adalah kerabat yang dekat. Kerabat yang dekat di sekitar kita disebut qarib. Lalu ada istilah qarib kerabat. Nah, qarib kerabat itu dari qarib, qarobah artinya dekat, qarib dekat. Jadi orang dekat yang di sekitar kita disebut qarib kerabat, qarib qarobah. Maka ketika yang paling dekat, ma yakunul 'abdu min rabbih, seseorang hamba dari Tuhannya paling akrab, paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huwa sajid, tatkala dia sedang sujud. Karena ada komunikasi aktif antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam semua gerak, dalam semua doa, dalam semua penyampaian zikir di dalam sholat, semua adalah keakraban yang dibangun antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin pemirsa yang berbahagia, dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyatakan, qasamtu as-salat baina wa baina abdi nisfain, bahwa salat ini kami bagi dua antara aku dengan hambaku. Wa idza qala al-'abdu, apabila seorang hamba membaca kalimat alhamdulillahi rabbil alamin dalam Al-Fatihah, saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala langsung menjawab, hamadani ya abdi, hambaku telah memujiku. Lalu hambanya melanjutkan ayat berikutnya, Ar-Rahmanir Rahim. Allah langsung menjawab, asna alayya abdi, hambaku telah memberikan sanjungan kepadaku, telah menyanjungku. Maliki yaumiddin, seorang hambanya kemudian menyampaikan kalimat Maliki yaumiddin dalam Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, wa ilayya abdi, oh ini hambaku telah memasrahkan dirinya kepadaku, karena dia telah pasrah, aku terima dia. Wa idza qala al-'abdu, dan apabila seorang hamba melanjutkan Fatihahnya dengan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala
Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, hadza baini wa baina abdi. Nah, kalimat ini adalah antara aku dan hambaku. Dan ketika hambaku bilang, iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan, Allah Subhanahu wa ta'ala menjawabnya, wali abdi ma sa'al, dan hambaku memiliki hak untuk mendapatkan apa yang dia minta. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberi apa yang kita minta ketika kita bilang iya karena aku, ya Allah ya Rabb, hanya kepadamu aku menyembah. Allah lalu menerima apa yang kita sampaikan, komitmen kita. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Allah langsung menjawab, wa li'amdi ma sa'al, hambaku berhak untuk mendapatkan apa yang dia minta, dan aku akan kabulkan apapun yang dia minta. Luar biasa komunikasi aktif antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhannya. Itu baru dalam surat Al-Fatihah. Wa idza qala al-'abd, dan di mana seorang hamba melanjutkan ayatnya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah aku ke dalamnya jalan yang lurus ya Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, minan nabiyyin, dari para nabi, wassiddiqin, dan orang-orang yang baik yang jujur, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan jalannya orang-orang yang salih. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya orang-orang yang kau benci, yaitu para Yahudi. Dalam banyak tafsir, maghdub diartikan adalah Yahudi. Waladdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat, yaitu orang Nasrani. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjawab langsung ketika kita minta dituntun, kita minta digandeng, kita minta ditunjukkan jalan yang lurus dan yang benar. Allah jawab, wa li'abdi ma sa'al, dan hambaku berhak untuk mendapatkan apa yang dia minta. Artinya aku akan menjaminnya untuk hambaku melangkah kepada jalan yang benar, dan aku bersamanya. Itu sebuah komunikasi yang luar biasa saat sujud. Lebih-lebih. Dan dikatakan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, bahwa sajid, dan tatkala dia sujud, di situ malah puncak dari penghambaan, puncak daripada kedekatan, puncak daripada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah yang akan menjamin segalanya. Pemirsa yang berbahagia, apalagi saat bulan Ramadan yang Allah lipat gandakan segala macam bentuk pahala. Apalagi dalam bulan Ramadan yang di situ ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan ada jaminan-jaminan lain, maghfirah dari Allah, rahmat dari Allah, itqum minan nar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'aksiru as-sujud, banyaklah sujud. Oleh karenanya dalam bulan Ramadan itu ada satu amalan yang tidak ada di luar daripada bulan Ramadan, yakni qiyamul lail, sholat malam berupa sholat tarawih. Sholat tarawih tidak pernah ada dan tidak ada dalam bulan-bulan lainnya kecuali di bulan Ramadan, itu sholat tarawih.
Mari kita pergunakan momentum Ramadan ini maksimal untuk kita melaksanakan qiyamul lail. Di samping qiyamul lail dalam bentuk tarawih dan qiyamul lail dalam bentuk tahajud, salat tasbih, salat malam, yang tidak ada malam dalam Ramadan yang terlewatkan kecuali kita selalu sujud, tahajud, tasbih dalam bulan Ramadan, yang pastinya salah satu di antara malam Ramadan itu ada satu malam yang khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan, dan itu pasti akan kita peroleh dan kita dapatkan kalau kita isi seluruh malam Ramadan dengan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma yakunul abdi, paling dekat ketika kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala dalam sholat, yakni tatkala kita sujud. Fa'siru, maka perbanyak ketika sujud itu doa, permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Permohonan yang paling utama bukan kita dalam bentuk kebendaan, dalam keduniaan, tapi yang paling utama adalah kita minta ampunan Allah Subhanahu wa taala, maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Ketika maghfirah Allah kita peroleh, kita rahmat Allah kita peroleh, maka insya Allah akan tercapai apa yang selalu kita sampaikan dalam permohonan kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu adalah doa yang biasa kita sampaikan kepada Allah pada akhir doa-doa kita. Mesti doa itu akan kita bacakan, Rabbana, ya Allah ya Rabb, atina, berikanlah kepada kami fid dunya, dalam kehidupan dunia, hasanah, kebaikan, wa fil akhirah, dan di dalam akhirat nanti hasanah, kebaikan, yakni surga, wa qina, dan peliharalah kami adzabannar, dari siksa api neraka. Pemirsa yang berbahagia, insya Allah semuanya akan baik, semuanya akan bisa kita alami. Insya Allah kita sama-sama berlomba fastabiqul khairat untuk mengisi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ada yang ada manfaatnya dari apa yang saya sampaikan. Aqulu qali hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.